Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan adalah aspek yang sangat-sangat penting dari iman kekristenan kita. Amin. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa tidak ada iman Kristen yang sejati yang dapat dipisahkan dari kebangkitan Kristus. Terus sebenarnya mari kita bersyukur sebab di dalam kebangkitan Kristus kita mendapatkan pembenaran kita. Mari pagi ini kita menikmati firman Tuhan yang akan meneguhkan keselamatan jiwa kita. Allah mau kita tidak bimbang lagi. Amin. Bahwa di dalam Yesus kita semua telah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitannya. Saya akan berkhotbah topikal pada kesempatan ini. Mari terlebih dahulu kita membaca di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Saya rindu kita membaca bersama-sama ayat ini. Roma pasal 10 ayat 9, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan tentang keselamatan jiwa kita. Bahwa semua kita diselamatkan hanya oleh anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Kita tidak selamat karena perbuatan baik kita, karena usaha kita untuk melakukan hukum Taurat. Kita tidak selamat karena prestasi kita, tetapi karena belas kasihan Tuhan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk memikul hukuman dosa kita dan atas kebangkitannya untuk pembenaran kita. Nah, dari apa yang Paulus katakan dalam ayat ini kita bisa memahami betapa pentingnya kebangkitan Yesus itu. Bahkan iman kita tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan. Kita membaca bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Kita harus percaya kepada realita kematian Yesus memikul hukuman atas dosa-dosa kita. Kita harus mengaku bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu sebabnya saya tadi mengatakan bahwa tidak ada iman Kristen yang terpisah dari kebangkitan. Makanya mari kita membawa kematian Kristus senantiasa dalam kehidupan kita dan membawa kebangkitannya senantiasa dalam kehidupan kita. Amin. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4 dia mengatakan bahwa Injil ya di dalamnya kebangkitan Yesus dari kematian itu adalah satu hal yang sangat penting. Coba kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab yang sangat penting, perhatikan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi kebangkitan Kristus adalah aspek yang sangat penting bagi kekristenan.
Tidak ada iman Kristen, iman yang sejati yang dapat dipisahkan dari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah hal yang sangat penting, yang harus terjadi, yang harus kita terima, yang harus kita percayai dalam hidup ini. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, Paulus mengatakan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Amin Bapak Ibu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, percuma saja kita menjadi seorang Kristen. Percuma kita beribadah kepada Yesus. Percuma kita melayani Yesus. Makanya melihat hal ini, kita harus bersyukur. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di kayu salib. Dan bahwa Allah berkenan atas pembayaran hukuman atas dosa kita itu dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kitab-kitab Injil itu mencatat tentang kebangkitan Yesus. Kalau kita membaca di kisah para rasul, Bapak Ibu, para rasul memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai ke ujung bumi. Ya, surat-surat yang ada di dalam Alkitab kita itu menegaskan tentang kebangkitan Yesus. Kitab Wahyu menubuatkan tentang kedatangan kembali Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga itu. Intinya adalah bahwa seluruh kesaksian Alkitab itu bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dan bahwa dia yang bangkit itu akan datang kembali untuk menghukum semua musuh-musuhnya. Tetapi dia datang untuk memberi kita keselamatan kekal di dalam kerajaan sorga. Amin. Ini anugerah yang sangat besar. Mari pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk melihat mengapa kebangkitan itu sangat penting. Dan bagaimana implikasinya dalam kehidupan kita. Saya ingin bahwa hidup kita benar-benar diubahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus itu. Bapak Ibu, yang pertama perhatikan. Kebangkitan Kristus itu sangat penting karena kebangkitan Kristus itu memastikan kelahiran baru kita. Amin. Bapak Ibu senang lahir baru? Kok kalem banget ya. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan itu sangat penting karena itu memastikan kelahiran baru kita. Kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus telah membangkitkan kita kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, kita menemukan percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus yang mengatakan bahwa jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau enggak lahir baru, kita enggak akan masuk surga. Jangan mimpi masuk surga. Ingat pada dasarnya, semua kita telah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Amin. Itu jelas di Efesus pasal 2 ayat 1. Kita semua telah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Akibat dosa kita dipisahkan dari Allah sebagai hukuman atas dosa-dosa kita itu. Dan jika kita tidak dilahirkan kembali, perhatikan, jika kita tidak dilahirkan kembali, maka kita akan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Kita terasing, artinya kita binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengalami kematian secara rohani.
Kita jauh dari Allah. Oleh karena itu, kita perlu dilahirkan kembali. Makanya sungguh kita mengucap syukur kalau oleh kebangkitan Kristus kita telah dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Itu yang harus kita syukuri. Bapak Ibu, saya mau kita semua benar-benar menerima kebenaran ini. Saya hidup dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Ini berkat yang sangat besar bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Efesus pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Atau kita baca mulai ayat yang ke-4, jauh lebih lengkap ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Perhatikan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang bangkit. Jadi kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia Allah, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Betapa besar arti kebangkitan Kristus bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bahwa bersama dengan Kristus kita dihidupkan kembali. Sekalipun kita sudah mati saudara, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan diberi tempat di sorga. Luar biasa. Bersyukur kalau kita ini adalah ahli-ahli waris kerajaan sorga. Itulah sesungguhnya pengharapan Kristen Bapak Ibu. Kita mesti mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan, tempat di surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Yesus tidak mati supaya kita bisa menikmati dunia ini. Amin. Yesus tidak mati supaya kita dapat mengalami kesuksesan besar dalam dunia ini. Bukan, tetapi Dia mati untuk kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Kita disediakan tempat dalam kerajaan surga. Nah, sementara kita menantikan saat kita dimuliakan di dalam surga itulah, Dia memelihara kita, Dia memberkati kita. Amin. Beda ya, kalau orang mengejar kekayaan untuk kekayaan, beda dengan orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Yesus berkata apa? Kalau kita tidak menjadi kaya di hadapan Allah, kita akan binasa. Jadi orientasi kita itu adalah kekekalan Bapak Ibu. Inilah sesungguhnya pengharapan Kristen. Tapi kekristenan sekarang ini sudah menggeser ya tujuan itu, mengarahkan jemaat untuk melihat kepada bumi ini. Untuk mengejar kesenangan duniawi. Untuk memiliki harta di bumi. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus mati supaya kita pada akhirnya hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Ini berkat yang sangat luar biasa. Nah, ketika kita orang-orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semua telah diidentifikasikan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Ini realita yang sangat luar biasa. Coba kita lihat Roma pasal 6 ayat yang keempat. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kebangkitan kita adalah sesuatu yang harus terjadi. Itulah kelahiran baru, itulah kelahiran kembali. Karena kebangkitan Kristus telah membebaskan kita dari kematian rohani. Dan satu hari nanti tubuh kita juga akan ditebus dan diganti dengan tubuh kemuliaan. Ini berkat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita mati secara fisik,
kita itu nggak bisa ngerespon apapun juga ya. Orang mati itu nggak peka terhadap sentuhan. Kalau saya nggak boleh mengatakan rangsangan ya. Jadi orang mati itu nggak peka terhadap sentuhan ya, nggak peka terhadap rangsangan. Orang mati itu nggak bisa merespon musik, ya. Makanya kalau ada orang mati dinyanyikan lagu, nggak bisa ngerespon saudara. Yang denger yang hidup. Amin. Orang mati itu nggak bisa merespon orang lain sudah tentu. Tidak bisa merasakan hembusan angin sepoi-sepoi itu tidak bisa. Bahkan dia tidak bisa merespon teriakan yang kuat. Demikian juga kalau mati secara rohani Bapak Ibu. Orang yang mati secara rohani itu tidak dapat merespon Allah. Pernah tahu kita menemukan ada orang yang tidak pernah merespon Allah. Tidak bisa karena memang mati secara rohani. Sekalipun ada orang yang mengaku Kristen, ada yang belum lahir baru. Dia tidak merespon Allah, dia tidak bisa membangun hubungan dengan Allah, tidak bisa intim dengan Dia, tidak bisa merespon firman Allah. Nah ini, ya Alkitab dibaca atau diberitakan dengan jelas, tetapi dia juga tidak bisa memahami firman Allah karena mati secara rohani. Orang yang mati secara rohani tidak menyembah Tuhan sama sekali. Tetapi ketika orang yang mati secara rohani dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, diberikan hidup bersama-sama dengan Kristus, dilahirkan kembali, maka dia dapat merespon Allah. Dia memiliki kepekaan terhadap firman Tuhan. Dia menyembah Allah. Dia memiliki kehausan untuk berdoa, kehausan untuk membaca firman Tuhan, kehausan untuk beribadah. Amin. Amin. Jadi sebenarnya kita harus bisa melihat dengan lebih jelas. Kalau ada orang-orang ditarik-tarik, kok enggak mau datang, didorong-dorong enggak mau maju, firman diberitakan tidur. Padahal pendetanya suaranya udah sekeras-kerasnya. Ditanya ada haleluya, enggak ada. Jangan-jangan masih mati secara rohani Bapak Ibu. Tidak bisa merespon firman. Ada yang pernah kesaksian, aku di gereja kok ndak iso ngerti ya sing dikhotbahno itu apa. Aduh jangan-jangan belum dibuka pikirannya karena masih mati secara rohani. Tapi orang yang setelah dihidupkan kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, dia memiliki kehidupan rohani. Amin. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang mengalami kelahiran baru. Nah, kekasih-kekasihku yang baru dibaptis, saya mengatakan bahwa baptisan itu bukan langkah keselamatan. Bukan. Baptisan tanpa pertobatan, baptisan tanpa kelahiran baru tidak ada gunanya. Amin. Jangan berpikir, yang penting udah baptis pasti masuk surga. Banyak orang yang kecewa di kemudian hari kalau dia berpikir seperti itu. Iman tanpa pertobatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau orang sudah dilahirkan kembali, dia peka kepada Allah. Peka terhadap firman. Dia menyembah Allah. Dia rindu bersekutu, dia rindu berdoa, dia rindu membaca Alkitab. Dan itulah yang terjadi. Makanya tanpa kelahiran baru, tanpa kelahiran kembali, tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah. Amin. Karena orang tidak akan datang kepada Yesus tanpa kelahiran kembali. Nah, yang kedua perhatikan bahwa kebangkitan Kristus itu memastikan pembenaran kita. Tadi sudah saya singgung beberapa kali. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Ya. Demikian firman Tuhan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita
dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kebangkitan adalah satu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat krusial. Karena kebangkitan Kristus pada dasarnya itu adalah pernyataan persetujuan Allah akan korbannya di atas kayu salib. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, artinya Allah tidak setuju dengan pengorbanannya. Allah tidak menerima pengorbanannya untuk memikul dosa umat manusia. Tetapi dengan membangkitkan Yesus, itu Allah mengatakan, aku setuju. Makanya kebangkitan itu adalah jaminan Allah, tanda terima pembayaran. Bapak Ibu, ya Yesus itu membayar hukuman dosa kita. Nah, tanda terima dari pembayaran itu adalah kebangkitannya. Amin. Ini berkat yang sangat besar. Makanya kenapa pagi ini kita mengucap syukur, kita bersukacita, kita berbunga-bunga. Bapak Ibu, kalau saya menghadapi serangan musuh ya, apalagi kalau setan sudah mengisi pikiran saya dengan kegagalan saya, dengan hal-hal yang masih belum dapat saya capai, yang saya ingat adalah bahwa pembayaran atas hukuman dosa-dosa saya telah lunas, dan bukti pembayaran itu adalah kebangkitan Yesus. Saya sudah dibebaskan. Amin. Saya sudah dimerdekakan dari hukuman dosa. Saya dibenarkan oleh Allah karena kebangkitan Yesus menjamin bahwa karya penebusannya diterima oleh Bapa di surga. Jadi Allah itu menerima pengorbanan Yesus sehingga pengorbanannya tidak sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang percaya kepadanya dibenarkan, kita dinyatakan benar seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Oh, hanya Pak Agus yang haleluya. Tuhan itu lihat kita itu bersih seolah-olah nggak pernah berdosa. Tanpa cacat, tanpa kerut. Kalau enggak gitu kita enggak layak di hadapan Allah Bapak Ibu. Makanya kata Paulus, saya beritakan hari Jumat yang lalu, kita ini berdiri di hadapan Allah bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kebenaran Kristus yang telah diimputasikan kepada kita, yang telah diperhitungkan kepada kita. Sehingga ketika dia melihat kita, bukan melihat saya yang pernah rusak karena dosa, bukan melihat kebenaran saya yang tidak sempurna, tetapi dia melihat kebenaran Yesus yang penuh dengan kesempurnaan itu. Jadi jangan ada yang pernah merasa aku enggak layak. Bapak Ibu dilayakkan oleh karena Yesus lunas membayar kita. Dan bukti bayarnya, bukti terimanya itu kebangkitan Tuhan. Makanya jangan ada yang merasa dibimbangkan dan diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Kita butuh ini, butuh itu. Kalau enggak doa di sana enggak diberkati. Kalau bukan dia yang tumpang tangan enggak ada pelepasan. Ada seorang kekasih telepon sama saya. Pak Doni, bisa carikan pendeta untuk membebaskan saya dari hal-hal yang mengikat saya. Dalam hati kesempatan, mau tah? Bayarannya mahal tapi. Berapa? 100 juta. Oh, sama mama, ini ngomong biasa aja. Siapa pendetanya? Pendeta Doni Herianto. saya bilang gini, nggak usah cari pendeta yang seperti itu. Aku pun nggak akan melakukan itu. Aku hanya memberitakan Injil Yesus Kristus dan percayalah engkau dibebaskan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Hati-hati Bapak Ibu ya, kadang kalau kita nggak punya kebenaran ini, kita mudah sekali dijerumuskan kepada hal-hal yang menyesatkan. Jadi dengan membangkitkan Kristus dari kematian, Allah Bapa mengatakan telah selesai. Pekerjaan pengampunan dosa telah selesai. Tidak ada lagi murka yang harus ditanggung. Tidak ada lagi hukuman dosa yang harus dibayar. Semuanya telah lunas, semuanya telah selesai. Makanya tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ini sukacita kita.
Makanya saya selalu mengulang-ulang, sebenarnya kuk yang Tuhan berikan kepada kita itu ringan. Kita cuma disuruh membaca firman, berdoa, melakukan kebaikan, melayani Tuhan, beribadah. Itu ringan karena beban yang terbesar telah dipikul Yesus di atas kayu salib. Justru melayani Dia adalah sukacita, sebab kebebasan yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita perlu mengingat, kita perlu terus menyadari bahwa kita telah dibenarkan oleh kebangkitan Kristus, supaya kita tidak mudah ditipu, supaya kita tidak mudah dibohongi, ditakut-takutin oleh orang lain. Sebab dalam Roma pasal 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Saya membaca satu artikel ini, saya sedih ya. Ada satu keluarga yang dibohongin sama pendetanya. Maaf, ini pendetanya pendeta cabul. Kalau mau dikuduskan, mau selamat, harus ada ritual penyucian. Dengan cara apa? Saya memandikan kamu. Yang dimandikan perempuan, yang memandikan laki-laki. Kok ya mau aja ya? Seharusnya kita tengking, dalam nama Yesus, nyangkok iblis. Sebab kebangkitan Yesus telah melahirkan aku kembali dalam suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin. Kan harusnya gitu Bapak Ibu. Hati-hati loh dengan praktek-praktek yang seperti itu. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang ditipu, yang mudah dibohongi. Ngeri. Ada orang yang membutuhkan ritual-ritual tertentu supaya merasa dia benar-benar dibebaskan. Saya sampai sekarang masih mengatakan bahwa kelepasan, dan memang kita harus terus mengatakan itu. Mau diiming-imingi apapun juga, saudara, semuanya terjadi pada saat Yesus mati dan bangkit untuk kita semua. Amin. Ingat, Allah itu tidak menerima kita karena perbuatan baik kita, tidak menerima kita karena ketaatan kita kepada hukum Taurat, tetapi Dia menerima itu karena kebenaran Kristus. Dia menerima kita karena Kristus telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia menerima kita karena Allah telah menerima pembayaran Yesus atas dosa-dosa dan kejahatan kita. Itu sebabnya setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan dengan iman, dan kita bisa menerima pelukan hangat dari Dia yang mengasihi kita. Tangannya terbuka, menunggulah. Amin. Kapan saja kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Kristus. Karena Dia tidak memandang kita sebagai manusia berdosa, tetapi Dia sudah membenarkan kita karena Dia menerima kita karena pekerjaan Kristus, karena kebenaran Kristus yang telah diberikan kepada kita. Tapi tidak berarti bahwa kita bisa hidup seenaknya di dalam dosa. Kan kita udah ditebus, kita udah dibenarkan hanya oleh iman. Kalau gitu bebas dong kita berbuat kejahatan, bebas dong kita melakukan ini dan itu. Tidak. Karena bukti bahwa seseorang telah dibenarkan, telah dilahirkan kembali adalah kerinduannya untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Bukti seorang yang telah dilahirkan kembali, dia merindukan air susu yang murni, itulah firman. Mengalami pertumbuhan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan kita harus mengatakan kemurahan Allah, keselamatan yang kita terima harus menuntun kita kepada pertobatan, harus menuntun kita kepada pengudusan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita itu. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 2 ayat yang keempat. Jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia yang sebesar ini. Roma pasal 2 ayat yang keempat. Ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Makanya Paulus di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-1, dia memulai dengan satu pertanyaan retoris.
Apakah supaya kasih karunia bertambah-tambah kita bebas berbuat dosa? Apa kata Paulus? Tidak, sekali-kali tidak. Kita tidak boleh berbuat dosa sebab kasih karunia-Nya, sebab kemurahan-Nya, pengorbanannya untuk menuntun kita kepada pertobatan. Sebab kalau kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus dan kita telah mati terhadap dosa, maka tidak mungkin kita hidup di dalam dosa lagi. Dan kalau kita dibangkitkan dalam kebenaran bersama-sama dengan Kristus, tidak mungkin kita hidup dalam dosa lagi. Ini hal yang perlu kita pahami dan kita terapkan dalam hidup ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus, adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh kebangkitan Kristus, dan kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Yang berikutnya, bahwa kebangkitan Kristus itu memampukan kita untuk mengalahkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Luar biasa. Ya, Yesus telah membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Ya, Dia telah mematahkan kuasa dosa. Dia telah membebaskan kita dari ikatan kuasa-kuasa dosa itu. Dan kebangkitan Kristus itu memampukan kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Memampukan untuk kita hidup di dalam kekudusan. Mari saya ajak kita melihat Roma pasal yang ke-6. Halo? Lupa di silent. Kadang saya juga gitu. Pernah lupa juga. Roma pasal yang ke-6. Coba saya baca ayat yang ke-4, kemudian yang ke-6, kemudian 11 sampai 13. Ayat yang ke-4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Kebangkitannya itu memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kematiannya telah mematahkan kuasa dosa, kematiannya telah membebaskan kita dari belenggu dosa, kebangkitannya memberikan kita kuasa. Kita dibangkitkan dalam hidup yang baru bersama-sama dengan Dia, sehingga kita tidak lagi tunduk pada kuasa dosa itu. Ayat yang ke-6 coba kita lihat. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Pikiran jahat, perasaan gak sehat, kehendak-kehendak buruk, perilaku-perilaku jahat telah disalibkan. Amin. Telah mati. Kalau sudah mati terhadap dosa, kita nggak akan dapat dirangsang oleh dosa. Makanya penting sekali lagu itu sering dinyanyikan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Kita telah mati, disalibkan, mati bersama-sama dengan Kristus. Manusia duniawi kita, manusia lama kita, nggak lagi marah, nggak lagi dendam, nggak lagi iri, nggak lagi dengki, nggak lagi penuh dengan kepahitan, kan begitu. Aku udah mati terhadap itu semua. Ini memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran, hidup seperti Yesus. Nah, ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 coba kita baca. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
haleluya. Kita harus memandang diri kita telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Dan kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk apa? Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu, tapi saya mau mengingatkan bahwa mati terhadap dosa tidak berarti bahwa kita tidak lagi memiliki natur dosa. Ada, masih ada. Ayat 11 kita sudah baca tadi. Kita harus mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Artinya apa? Kita harus melawan itu. Sekalipun kita memiliki natur dosa, kita tidak lagi menjadi budak terhadap natur itu. Kadang kan kita digoda untuk marah, kadang kita juga digoda untuk iri. Tetapi kita memiliki kuasa untuk menolak itu. Amin. Kita tidak lagi dikuasai oleh itu. Bapak Ibu, saya mau serius dalam berkhotbah. Kepanasan. Ini sudah keringat, ini nanti saya masuk angin Pak Gawat. Kita punya natur dosa, tapi kita enggak dikuasai oleh dosa. Amin. Kita tidak tunduk. Karena kebangkitan Kristus telah memberikan kita kuasa, memberikan kehidupan baru. Dan Roh Kudus telah memampukan kita untuk kita dapat melakukan itu. Ya, suatu hari nanti Bapak Ibu, ketika kita masuk ke surga, kita akan menerima tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Kita telah dibebaskan benar-benar dari kuasa dosa. Namun sampai saat itu tiba, kita harus mematikan segala keinginan-keinginan daging kita. Amin. Kita harus berjalan di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu. Bapak Ibu, kita harus mengakses kuasa itu dengan cara apa? Tinggal di dalam Dia, bersekutu dengan Dia. Kita berdoa supaya kita menyadari kuasa kebangkitan itu dan kita memiliki kekuatan untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging ini, menyalibkan dosa itu, saudara ya. Kita perlu melekat pada Yesus untuk mengakses kuasa kebangkitan itu. Ingat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Ya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Bapak Ibu tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, ya, tidak taat firman, tidak beribadah, tidak melayani, kita enggak akan bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Kalau Bapak Ibu tidak rajin berdoa, rajin baca firman, ya setia beribadah, melayani Tuhan, kita tidak akan diberi kekuatan untuk menang melawan dosa. Kenapa sih seringkali kok kita ini jatuh, ya? Seringkali kita gagal karena kita tidak hidup dalam terang kuasa kebangkitan. Kita enggak mengakses kuasa itu, kita enggak memiliki persekutuan dengan Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Dan itu menjadi hal yang harus kita perhatikan karena kita tetap akan jatuh bangun di dalam dosa kalau kita tidak hidup dalam kuasa kebangkitan. Mari Bapak Ibu, kita diingatkan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Berdiri teguh, jangan goyah, tetap tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena hanya dengan itu kita dapat menang atas segala kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Kita menang atas kuasa dosa. Kita tidak tunduk lagi pada natur dosa. Jadi kalau kita bisa sabar, ya bisa rendah hati, tidak lagi marah, bisa mengampuni, ya kita bisa berbuat baik, berkemurahan, karena kita hidup dalam terang kebangkitan. Dan itu menjadi berkat yang sangat luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu, kebangkitan Kristus itu memastikan kebangkitan kita di masa yang akan datang. Haleluya. Ini berkat yang sangat luar biasa. Saya membaca di Alkitab bahwa kebangkitan Kristus itu selalu dikaitkan dengan kebangkitan orang-orang percaya di masa yang akan datang. Ada banyak ayat tentang itu, saya ingin kita membacanya.
Jadi kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan, harapan, jaminan kita akan dibangkitkan pada masa kedatangan Tuhan kembali. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Ya, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya bahwa kebangkitan Kristus dalam tubuh kemuliaan adalah kebangkitan yang pertama yang akan diikuti oleh kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang akan diikuti oleh setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Semua kita akan mengalami kebangkitan, semua kita akan mengalami yang namanya menerima tubuh kemuliaan itu. Amin. Itu jaminan. Coba Filipi 3 ayat 20 sampai 21 ya. Karena kewargaan kita, Filipi 3 ayat 20 sampai 21, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah, perhatikan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Ya, tubuh kita ini disebut hina. Hina karena apa? Karena mengalami kemerosotan, mengalami yang namanya pembusukan. Ya, Bapak Ibu, ingat bahwa manusia jasmania kita semakin hari semakin merosot dan akhirnya mengalami kematian. Tetapi di dalam Yesus kita akan menerima tubuh seperti tubuh kebangkitan Yesus. Ya, Tuhan akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita tidak perlu lagi tiap pagi repot-repot harus sulam alis atau meng-make up wajah kita. Nanti kalau sudah tubuh kemuliaan, sudah pasti yang terbaik itu ya. Ya, saya setiap pagi stres dengan rambut saya, sudah tipis, kelihatan botaknya, kering lagi. Harus pakai apa sampai telat ke gereja, cem-ceman. Istri saya mau buatkan saya cem-ceman dari telur dicampur dengan lidah buaya. Saya bilang nggak mau, bau. Saya bilang, kalau mau ya gini, memang sudah botak, mau diapain lagi. Nanti ini diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kalau itu masih enteng saudara ya, ya itulah Ko Gunawan, gundul tapi menawan. Tetapi nggak gundul dia. Tapi yang paling susah nih, liver sudah sakit, jantung sudah teratapan, ginjal sudah bebannya berat, kerjanya enggak 100%, tapi nanti kita diberi tubuh kemuliaan. Tapi tidak berarti bahwa kita enggak menjaga gitu ya. Ya sedapat mungkin, tetapi harapan kita adalah bahwa kita akan dibangkitkan dan bahwa kita akan menerima tubuh kebangkitan seperti tubuh kebangkitan Kristus. Tubuh yang mulia itu. Lihat, 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya, saya senang membaca ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Wow. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kristus yang sulung, buah sulung dari kebangkitan, yang akan diikuti oleh kebangkitan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya saudara kita bisa tahu bahwa tubuh kita akan memiliki kemuliaan sama dengan tubuh kebangkitan Yesus. Ternyata tubuh itu masih punya hubungan dengan tubuh kita yang sekarang ini. Ingat, Tuhan Yesus masih bisa dikenali, bahwa luka-lukanya masih bisa dipegang juga oleh Thomas. Dia juga masih bisa makan ikan goreng. Ya. Dia masih
bisa menikmati persekutuan, tetapi kualitas tubuhnya beda. Dia bisa menembus tembok, artinya dia bisa masuk ruang yang terkunci rapat kan begitu ya. Dia dapat muncul dan menghilang sesuka hatinya setelah dia ketemu sama Kleopas dan temannya, setelah perjamuan tiba-tiba hilang gitu. Wah, kalau saya bisa ngilang tidak bisa balik nanti. Hilang. Ya, tiba-tiba dia masuk, tiba-tiba dia keluar, dan itu sungguh sangat luar biasa. Dan tampaknya dia tidak akan pernah dibatasi oleh kebutuhan fisik, ya, tidak perlu makan tetapi bisa makan, enak ya. Nggak perlu makan tapi bisa makan, nggak perlu tidur tapi rasanya kayak baru bangun dari tidur, seger terus. Mau seperti itu Bapak Ibu? Itu pengharapan kita. Tadi malam waktu kebaktian ibadah Paskah Pemuda, saya rasa lelah sekali. Kemudian pagi tadi bangun lebih segar. Lebih segar. Jadi ya nggak butuh tidur tapi rasanya segar terus, luar biasa ya. Baterai Eveready kalah, alkalin kalah. Karena pada akhirnya alkalin juga akan habis juga. Buktinya saya pakai alkalin beberapa kali, ganti terus. Tapi nanti kita akan diberi tubuh yang bertahan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari ini. Kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Dia. Sebab kebangkitannya telah memastikan kelahiran kembali kita. Dan dengan kelahiran kembali itu kita dapat masuk dalam kerajaan surga. Karena kebangkitannya kita dibenarkan. Karena kebangkitannya kita dikuduskan. Karena kebangkitannya kita dimuliakan. Karena kebangkitannya kita dapat mengalahkan kuasa dosa. Amin. Karena kebangkitannya kita dapat hidup dalam kebenaran. Dan karena kebangkitannya satu saat kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Mari sama-sama kita berdiri.